Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita geografi ya. Jadi geografi ketika kita kemarin telah membahas tentang wilayah dan kita juga membahas tentang desa ataupun kota. Nah, kali ini kita akan beranjak namanya pengertian penginderaan jauh. Jadi inderaja itu adalah singkatan dari penginderaan jauh. Nah, mungkin anak-anak mungkin ada yang pernah lihat pesawat, yang naik pesawat gitu ya. Jika kita lihat ke jendela, maka seluruh objek yang ada di bawah itu akan kelihatan. Nah, itu adalah salah satu pembagian pembelajaran dari penginderaan jauh. Nah, itu adalah salah satu contoh kasusnya ya. Jadi kalau kita lihat dari udara, dari satelit untuk mengambil objek yang ada di permukaan bumi. Jadi objeknya itu nanti bisa bermacam-macam, bisa laut, bisa hutan, bisa pemukiman, bisa desa ataupun kota. Itu tergantung dari kebijakan apa data yang ingin diambil. Oke. Jadi inderaja itu sebenarnya adalah suatu ilmu yang memperoleh informasi tentang suatu objek. Ya, objek yang dimaksud itu seperti yang Bapak bilang tadi, itu adalah permukaan buminya, baik laut, pesisir ataupun hutan, pemukiman juga, kota ataupun desa. Ya, tanpa diperoleh dengan suatu alat, tanpa berhubungan langsung. Jadi memperoleh dengan suatu alat ini dimaksud itu adalah pesawat dan satelit. Karena pesawat dan satelit itu adalah dua objek benda yang bisa terbang ke atas, yang bisa mengambil ataupun merekam permukaan bumi secara lebih luas karena dari udara gitu ya kan, dan tanpa kontak langsung dengan objek. Tanpa kontak langsung dengan objek itu adalah kita dapat mengambil gambar dari atas udara tanpa langsung kita mengambil langsung ke bawah gitu ya. Jadi dari atas kita langsung nampak cakupan wilayahnya yang lebih luas. Nah seperti itu ya. Nah jadi salah satu penginderaan jauh nanti produknya itu mungkin aplikasi Grab, aplikasi Gojek. Nah itu adalah salah satu produk dari penginderaan jauh ini yang telah dimodifikasi, dipadukan dengan sistem informasi geografi dengan teknologi sehingga menjadilah aplikasi yang saat ini tidak asing untuk kita pergunakan sehari-hari. Nah, untuk lebih memahami tentang inderaja, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Nah, ini ada sistemnya nih ya untuk menjalankan penginderaan jauh. Nah, kita lihat di sini ada gambar matahari, ada rumah-rumah, baru ada pesawat juga, ada awan dan satelit. Jadi, yang mengambil objeknya itu ada dua alat ya. Itu biasa dari satelitnya dan pesawat terbang. Atau juga nanti bisa dari drone, bisa juga dari balon udara. Ya, itu juga bisa mengambilnya dengan catatan di bagian bawahnya dipasang alat perekam ataupun kamera untuk mengambil objek yang dibawa berupa permukaan bumi. Nah, seperti ini. Kita lihat nih gambarnya, ya kan? Nah, itu ada rumah-rumah, permukaan bumi, anggaplah seperti hutan, pemukiman, kota, gitu kan? Ataupun daerah pesisir lautan, itu adalah di permukaan bumi. Gambarnya akan diambil ya kan menggunakan pesawat atau satelit tergantung dari si pengelolanya ya mau pakai yang mana. Yang pasti kalau satelit itu dianya mencapai keluar angkasa, objek satuannya lebih luas, sedangkan pesawat tidak memungkinkan untuk sampai ke luar angkasa ya. Jadi ada cakupan tertentunya. Biasanya yang lebih detail itu pastinya pakai pesawat karena lebih dekat dengan objek permukaan bumi. Nah, untuk itu semua untuk kamera yang dipasang di antara pesawat dan satelit tadi akan berjalan dengan baik apabila ada dua unsur yang menjadi panutannya. Di sini ada matahari. Nah, matahari adalah tenaga ya, tenaga yang siap untuk memberikan informasi tentang objek yang akan direkam. Karena apa? Matahari memiliki cahaya yang akan menyinari permukaan bumi sehingga lebih jelas terlihat. Ketika terlihat lebih jelas, maka kamera tadi akan mengambil objek yang ada di situ. Ya, ketika ngambil objek di situ, maka akan terciptalah suatu gambar.
Nah, kalau pamannya kita pakai kamera hasilnya foto ya, tapi kalau penginderaan jauh nanti hasilnya citra. Hasil penginderaan jauh nanti namanya citra, bukan citra yang dijual-jual ya, bukan ya, bukan, tetapi citra ya. Nah, baru nanti ada juga nanti pakai satelit juga direkam seperti itu. Itu adalah gambaran sedikit ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pengumpulan data inderaja. Jadi sebenarnya pengumpulan data inderaja itu bisa dilakukan oleh beberapa orang yang bekerja, biasanya itu untuk perencanaan ya, perencanaan pengembangan wilayah. Jadi kalau pamannya kita ada isu di Kalimantan, pamannya kan untuk pembukaan ibu kota baru, nah siapa yang dipakai pertama kali itu adalah orang inderaja, penginderaan jauh. Artinya menganalisis permukaan wilayah Kalimantan dengan pesawat ataupun dengan satelit, daerah-daerah mana saja yang dicocok dijadikan pusat kegiatan administrasi negara. Wow, hebat sekali ya ternyata peranan inderaja ini ya. Jadi bukan hanya di Indonesia saja ya, kota-kota luar negeri yang terstruktur dengan rapi, bangunannya rapi gitu kan. Nah, itu semuanya pakai inderaja waktu awal pembangunannya. Nah, kalau di Indonesia sih saat ini kotanya ya asal bangun saja, contoh kayak Medan gitu kan, ya kurang perencanaan gitu kan. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri kota yang benar-benar rapi itu adalah kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya itu ada di Kalimantan Tengah, jadi ibu kotanya itu sangat rapi, mereka membangunnya dengan menggunakan penginderaan jauh ini. Jadi ternyata penggunaannya itu nanti digunakan oleh pemerintah juga sama badan-badan kelembagaan dari suatu negara. Contoh, Bako Surtanal atau Geospasial itu adalah organisasi ataupun badan yang membuat peta gitu kan. Nah, untuk contoh pembukaan lahan untuk transmigrasi, nah dia harus pakai inderaja ya kan. Baru perencanaan pengembangan wilayah BNPB itu juga harus pakai yang namanya pengendaraan jauh juga. Jadi banyak ya, jadi bisa digunakan perorangan biasanya untuk pengembang, kontraktor, atau bisa lembaga BMKG gitu, atau lembaga yang lainnya gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada komponen penginderaan jauh. Dikatakan komponen penginderaan jauh artinya ini adalah penginderaan jauh akan berjalan dengan baik apabila ya komponen-komponen ininya itu menjadi satu ya kan. Yang pertama, sumber tenaga. Jadi sumber tenaga itu ada dua, ya kan, seperti pada gambar ada gambar matahari. Dan yang kedua itu ada gelombang elektromagnetik. Jadi kalau pemanah matahari tadi dengan menggunakan sinar cahaya matahari tersebut, maka ya kan objek-objek yang ada di permukaan bumi itu akan terlihat dan akan mudah diambil oleh kamera. Nah, kalian saja kalau berfoto, ya kan otomatis kalian akan di tempat terang kan. Kalau di tempat gelap pasti menggunakan flash seperti itu ya. Nah, yang kedua itu gelombang elektromagnetik. Dianya tidak bisa dilihat, dia tidak bisa dirasakan, tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Ya kan? Taubahnya seperti pulsa ataupun voucher. Kalian bisa melakukan interaksi, mengirimkan pesan gitu kan, melihat YouTube tanpa kalian melihat bentuk wujud pulsa atau voucher itu seperti apa, tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Begitu juga dengan gelombang elektromagnetik, tidak bisa dilihat tetapi bisa menghasilkan foto dari penginderaan jauh. Nah, itu seperti itu. Atmosfer. Atmosfer ini adalah suatu lapisan kabut ya, seliput udara yang dianya itu membantu gelombang elektromagnetik tadi untuk mengambilkan objek yang ada di permukaan bumi. Jadi berperan ya. Interaksi antara tenaga dengan objek ini maksudnya begini. Kalau umpamanya kita mengambil dari udara menggunakan pesawat memfoto daerah Kota Medan dengan cuaca yang mendung, maka otomatis hasilnya akan gelap. Tetapi ketika cuacanya cerah, maka objeknya akan terang. Itu ada interaksinya seperti itu. Sensor. Sensor itu adalah alat perekam. Jadi alat perekam itu diletakkan di bawah alat pesawat ataupun satelit tadi. Ingat ya, sensor itu alat perekamnya berupa kamera ataupun nanti video, ya kan, tergantung dia mau pakai yang mana. Kalau wahana, alat yang membawa perekam tadi, ya kan, alat yang membawa perekam tadi itulah seperti pesawat dan satelit tadi. Nah, jadi sensor sama wahana ini nggak bisa dipisahkan ya. Wahana adalah alat pembawa sensor. Sensor itu adalah kameranya. Jadi yang membawa si sensor itu adalah wahananya. Paham ya di sini ya. Jadi agak sedikit butuh pemahaman di sini.
Jadi wahana alat-alatnya, sensor itu alat perekamnya. Jadi yang membawa alat perekamnya itu adalah si pesawat wahananya. Wahana adalah alat pembawa sensor, itu maksudnya ya. Nah, perolehan data dan penggunaan data ini biasanya dilakukan oleh kepentingan badan kelembagaan suatu negara. Oke, terlanjut. Nah, ini tadi seperti Bapak jelaskan tadi ya. Nah, ini bisa kita lihat sumber tenaga itu seperti matahari dan gelombang, itu sumber tenaganya. Atmosfernya itu adalah panjang gelombangnya untuk mengambil gambarnya supaya gelombang tadi dapat mudah ya. Nah, kalau sensor, nah ini sensor yang tadi nih. Sensornya itu ada fotografik itu biasanya dan elektronik. Jadi ini merekam objeknya ya. Wahana, alat yang digunakan untuk membawa atau memasang sensor. Jadi alat yang membawa sensor itu adalah wahananya. Nah, oke. Oke. Sekianlah, terima kasih anak-anak pembahasan kita dalam penginderaan jauh ini. Nah, tetap semangat ya, meskipun kita belajar dari rumah, kita akan membahas lagi tentang penginderaan jauh ya, untuk lebih detailnya lagi. Yang pastinya, kalau kita sudah mengenal penginderaan jauh dari pengertian dan sistem cara kerjanya, pasti kedepannya kita akan belajar tentang fungsi dari penginderaan jauh itu secara maksimal itu seperti apa. Oke, tonton terus video pembelajaran kita, tetap semangat demi orang tua kalian. Semoga sukses dan tetap jaga kesehatan. Sudahi dengan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.